Sebanyak 6 pelatih asal Belanda yang berpotensi menggantikan Shin Tae-yong di timnas Indonesia akan diulas. Setelah timnas Indonesia rontok di fase grup Piala AFF 2024, seruan Stiut kembali muncul di platform X. Pengamat sepak bola, Justinus Laksana, malahan blak-blakan meminta PSSI mengganti Shin Tae-yong jika timnas Indonesia lolos Piala Dunia. Coach Justin sapaan akrab Justinus Laksana melihat Shin Tae-yong tidak cukup oke untuk menangani timnas Indonesia di ajang sekelas Piala Dunia. Apakah dia, Shin Tae-yong, sosok yang tepat meningkatkan level Indonesia main ke sana, Piala Dunia? Menurut gua kalau timnas Indonesia lolos Piala Dunia, PSSI harus mengganti ST. Kalau kita mau perform di Piala Dunia, dia harus diganti, kata Coach Justin. Lantas, bukannya mengganti pelatih sama saja membuat Jai Idzes dan kawan-kawan harus beradaptasi lagi? Coach Justin meyakini adaptasi takkan terjadi jika PSSI menunjuk pelatih asal Belanda sebagai suksesor Shin Tae-yong. Keyakinan itu muncul karena mayoritas personel timnas Indonesia saat ini paham betul kultur sepak bola Belanda, mengingat lahir dan besar di negeri kincir angin. Kalau datengin pelatih Belanda, dia sudah tahu pemainnya, sudah tahu budayanya, sudah tahu komunikasinya. Contohnya Arne Slot bersama Liverpool, langsung nyetel, jadi langsung adaptasi. Lanjut mantan pelatih timnas futsal Indonesia ini. Saat ini ada 6 pelatih asal Belanda yang bisa didekati PSSI jika nantinya tertarik mengganti Shin Tae-yong suatu hari nanti. Pelatih-pelatih ini pun berstatus tanpa klub. Siapa saja? Berikut 6 pelatih asal Belanda yang berpotensi gantikan Shin Tae-yong di timnas Indonesia. 6. Erik ten Hag. Erik ten Hag. Erik ten Hag berpengalaman membawa Ajax Amsterdam 3 kali juara Eredivisie dan memenangkan 2 trofi bersama Manchester United. Sistem permainan terbuka yang dijalankan Erik ten Hag bisa saja berefek positif terhadap pencapaian timnas Indonesia. 5. Giovanni van Bronckhorst. Giovanni van Bronckhorst. Giovanni van Bronckhorst baru saja berpisah bersama raksasa Turki, Beşiktaş. Sebelumnya, pelatih berdarah Ambon ini pernah membawa Feyenoord Rotterdam juara Eredivisie hingga mengantarkan Glasgow Rangers runner-up Europa League 2021 hingga 2022. 4. Frank de Boer. Frank de Boer. Frank de Boer yang pernah membawa Ajax Amsterdam juara Eredivisie 4 musim beruntun ini bukanlah orang baru bagi Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Ketika Erick Thohir menjabat Presiden Inter Milan, Frank de Boer pernah membesut skuad Nerazzurri julukan Inter Milan pada 2016. 3. Philippe Cocu. Philippe Cocu. Philippe Cocu berstatus tanpa klub setelah pisah jalan dengan Vitesse Arnhem di akhir musim 2022 hingga 2023. Prestasi ex-gelandang flamboyan ini sebagai pelatih mengantarkan PSV Eindhoven 3 kali juara Eredivisie. 2. Ruud Gullit. Ruud Gullit. Prestasi Ruud Gullit sebagai pelatih mengantarkan Chelsea juara Piala FA 1996 hingga 1997. Saat itu, status Ruud Gullit berstatus player manager. Sebelum membela Chelsea, Ruud Gullit merupakan pemain andalan AC Milan dengan memenangkan 3 gelar Serie A, 2 trofi Liga Champions plus 1 trofi individu yang merupakan supremasi pemain terbaik dunia, Ballon d'Or. 1. Frank Rijkaard. Frank Rijkaard. Setelah meninggalkan jabatan pelatih timnas Arab Saudi pada 2013, Frank Rijkaard tak pernah lagi bekerja sebagai pelatih. Padahal, rekam jejak pelatih 62 tahun ini masuk kategori mumpuni. Ia merupakan pelatih pertama yang memberikan debut bagi Lionel Messi di tim senior Barcelona pada 2004. Selama menangani Barcelona selama 4 musim, 2004 hingga 2008,
Frank Rijkaard memenangkan 2 gelar Liga Spanyol dan 1 trofi Liga Champions. Jagat media sosial Indonesia tengah dihebohkan isu terkait keberlangsungan Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia. Sejumlah unggahan di platform seperti Twitter dan Instagram memperlihatkan adanya gerakan terorganisasi yang diduga bertujuan menjatuhkan pelatih asal Korea Selatan tersebut. Berdasarkan pantauan dari beberapa tangkapan layar yang tersebar luas, narasi yang diangkat cukup mencengangkan. Kritik terhadap Shin Tae-yong tidak lagi berfokus pada performa timnas di lapangan, melainkan mulai menyerang personalitasnya sebagai pelatih. Beredar pula tangkapan layar yang seolah-olah berisi tawaran untuk membuat postingan bertagar Sti tanpa diaspora nol dengan iming-iming bayaran. Unggahan-unggahan tersebut tampaknya bukan sekadar opini individu. Ada pola yang menunjukkan upaya sistematis untuk menciptakan persepsi negatif terhadap Shin Tae-yong. Narasi yang muncul pun cenderung menggunakan bahasa provokatif untuk memengaruhi warganet lain agar turut menyuarakan ketidakpuasan mereka. Dalam beberapa unggahan, terlihat adanya manipulasi data yang digunakan untuk memperkuat narasi tersebut. Misalnya, beberapa akun menyebarkan statistik yang tidak utuh atau diambil di luar konteks untuk memperlihatkan bahwa timnas Indonesia tidak mengalami kemajuan signifikan di bawah Shin Tae-yong. Padahal, di sisi lain, data lengkap menunjukkan bahwa performa timnas sebenarnya mengalami peningkatan, baik dari sisi peringkat FIFA maupun pencapaian di turnamen internasional. Reaksi warganet terhadap gerakan ini pun beragam. Tidak sedikit yang memberikan dukungan penuh kepada Shin Tae-yong, mengingat kontribusinya selama 3 tahun terakhir, kendati gagal meloloskan timnas Indonesia senior ke semifinal Piala AFF. Di sisi lain, beberapa warganet yang termakan narasi negatif ikut-ikutan menyuarakan agar posisi Shin segera digantikan. Kalau cuma performa begini, lebih baik cari pelatih lokal saja, tulis salah satu akun yang diduga terlibat dalam gerakan tersebut. Namun, komentar lain yang mendukung Shin menyebutkan, mereka yang mau menjatuhkan Shin Tae-yong mungkin lupa bagaimana timnas kita berkembang pesat sejak dia datang. Siapa dalang di balik gerakan ini? Hingga saat ini, belum jelas siapa yang berada di balik gerakan ini. Namun, banyak yang menduga bahwa ada kelompok dengan kepentingan tertentu yang ingin mendesak PSSI untuk tidak memperpanjang kontrak Shin Tae-yong yang akan berakhir pada akhir tahun 2024. Spekulasi lain menyebutkan adanya pihak yang merasa tidak diuntungkan oleh kebijakan Shin dalam memilih pemain untuk timnas. Shin Tae-yong sendiri belum memberikan komentar resmi terkait isu ini. Namun, dalam beberapa kesempatan sebelumnya, pelatih berusia 53 tahun ini pernah menyebut bahwa kritik adalah bagian dari pekerjaannya sebagai pelatih. Kritik itu wajar, tapi yang terpenting adalah bagaimana saya fokus untuk membawa timnas lebih baik, ujar Shin dalam sebuah wawancara beberapa waktu lalu.